Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa arsala rasulahu sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana isti'dadan kamilan liqabuli fayyidikal aqdas. Amma ba'du. Ayuhal ikhwan, saudara-saudaraku, para tamu Allah yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, Allah masih anugerahkan kita begitu banyak kenikmatan, begitu banyak kemudahan, begitu banyak pertolongan. Wabil khusus Allah masih gerakkan hati kita pada kesempatan kali ini untuk menghadiri panggilan Allah, menunaikan sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat zuhur yang baru saja kita tegakkan merupakan sholat zuhur terbaik yang kita bisa persembahkan untuk Allah, dan semoga majelis ilmu yang kita adakan setelah sholat zuhur ini merupakan majelis ilmu yang dilimpahi oleh Allah rahmat dan kasih sayangnya. Majelis ilmu yang di dalamnya siapapun yang hadir dan mendengarkan Allah berikan sakinah atau ketenangan, dan semoga sebagaimana janji Rasulullah, setiap ada majelis ilmu Allah kirimkan malaikat untuk membersamai kita, mengaminkan doa dan hajat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, setiap kita menyelesaikan bulan suci Ramadan, maka kemudian ada satu tantangan lain. Setelah kita merayakan Idul Fitri, tantangannya adalah bagaimana amal-amal atau ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan selama sebulan penuh di bulan Ramadan itu. Pertama, tantangannya adalah apakah amal-amal itu diterima oleh Allah atau tidak. Kemudian yang kedua, tantangannya adalah apakah amal yang sudah kita mulai, kita amalkan itu kita bisa lanjutkan ajeknya, kontinunya atau istiqomahnya. Para ulama mengatakan, Ibnu Rajab misalkan mengatakan, tanda salah satu indikator bahwa amal kita, ibadah kita diterima itu adalah Allah memberikan taufik, memberikan kekuatan, bimbingan dan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan amal ibadah atau amal soleh itu selanjutnya. Ibnu Rajab mengatakan begini, inna min alamati qabulil hasanat al hasanatu ba'daha. Salah satu ciri kebaikan kita, amal kita diterima adalah Allah memberikan kita kemampuan untuk melakukan kebaikan itu di hari selanjutnya, atau kemudian kita bisa mengerjakannya istiqomah esok hari, minggu depan, dan seterusnya. Oleh karenanya, kalau menggunakan rumus Ibnu Rajab ini, berarti amal-amal kita selama Ramadan diterima atau tidak, indikatornya apakah sampai hari ini ketika kita sudah masuki bulan Dzulqa'dah, sudah lewat bulan Syawal, apakah
apa yang sudah kita istiqomahkan di bulan Ramadan masih terjaga atau tidak. Misalkan di bulan Ramadan kita mengistiqomahkan tadarus Al-Quran, maka ciri tadarus Al-Quran diterima atau tidak di bulan Ramadan itu menurut Ibnu Rajab, apakah sampai hari ini tadarus Al-Quran itu masih terjaga kita lakukan atau tidak. Ramadan kemarin kita begitu luar biasa berbagi, apakah berbagi untuk yang berbuka ataukah berbagi dengan cara mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Apakah ketika Ramadan berlalu, Syawal kemudian datang, apakah empati kita, welas asih kita, suka berbagi kita kemudian masih terjaga atau tidak? Kalau hari ini masih terjaga, kita masih senang berbagi dalam konteks apapun, maka kemudian berarti ciri amal kita selama Ramadan dalam konteks berbagi amal-amal yang diterima. Taraweh kita kemudian luar biasa Ramadan kemarin. Apakah malam hari di bulan setelah Ramadan masihkah kita bangun malam untuk menunaikan sholat-sholat sunnah? Karena taraweh itu kan dihitung sholatul lail fi syahri Ramadan. Sholat taraweh itu kan sholat malam di bulan Ramadan. Nah, hari ini masihkah terjaga sholat sunnah kita, terutama di malam hari? Kalau masih terjaga berarti ciri taraweh kita diterima. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita kemarin 10 hari terakhir Ramadan melakukan i'tikaf luar biasa. Kita datang ke masjid, apakah dekat rumah kita, apakah masjid yang jauh, agar kita punya pengalaman rohani, i'tikaf sekaligus menyambut Lailatul Qadar. Masalahnya setelah 10 hari terakhir Ramadan berlalu, berganti dengan bulan Syawal, i'tikaf itu masih terjaga. Jadi kalau kita mau diteruskan, apapun amal yang kita kerjakan, kemudian besok kita bisa mengamalkan amal kebaikan itu selanjutnya, maka itu ciri bahwa amal yang telah kita kerjakan itu diterima oleh Allah. Oleh karenanya para ulama mengatakan bi'sal qaumu la ya'rifuna haqqan lillahi illa fi syahri Ramadan. Inna sholih alladhi yata'abbadu wa yastahidu sannah kullah. Tidaklah baik kalau orang itu mengetahui haknya Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangannya, semangat beribadah cuman di bulan tertentu saja, cuman di hari tertentu saja, cuman di momen-momen tertentu saja, kemudian di hari yang lain, di bulan yang lain, amal-amal itu dia tidak ajak, tidak kontinu, tidak diistiqomahkan. Yang benar kata para ulama, inna sholeh, sesungguhnya orang yang soleh sejati adalah alladzi yata'abbadu, orang yang beribadah, beramal soleh, wa yastahidu, dan kemudian menjaga semangat ibadahnya as-sanah kullah, yaitu sepanjang waktu, sepanjang tahun, sepanjang bulan. Itu maknanya istiqomah kita terjaga, berarti amal kita diterima. Asibli pernah ditanya murid-muridnya, wahai guruku, menurut Anda yang baik itu bulan Rajab atau bulan Sya'ban? Waktu itu keterangan di dalam kitab itu tidak disebut bulan yang lain. Murid-muridnya menanyakan, menurut Anda wahai guru, yang lebih baik bulan Sya'ban atau bulan Rajab? Tapi jawabannya Asibli menarik. Beliau mengatakan, jadilah engkau Rabbaniyin, jangan menjadi Rajabiyin, jangan menjadi Sya'baniyin. Jadilah engkau hamba Allah yang baik itu di sepanjang waktu. Rabbaniyin itu orang yang hidupnya ngikutin aturan-aturan Allah. Baiknya itu kapanpun, tidak nunggu momen-momen tertentu. Jangan kamu, wahai murid-muridku, kata Asyibli, jangan menjadi Rajabiyin. Rajabiyin itu orang yang baiknya di bulan Rajab saja. Atau Sya'baniyin, jangan menjadi di bulan Sya'ban saja. Kita puasa sunnah Sya'ban, tapi di hari yang lain, bulan yang lain tidak. Atau kalau kita lanjutkan secara lebih bebas, maknanya adalah jangan menjadi Ramadhaniyin. Jangan hanya menjadi orang baik itu di bulan Ramadan saja.
Jangan menjadi muharramiyin. Jangan di bulan Muharram saja baik sama anak yatim, karena bulan anak yatim, kemudian di bulan-bulan lain kita nggak peduli sama mereka. Yang benar adalah jadilah kita rabbaniyin, orang-orang yang hidupnya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, menjaga aturan Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan itu sepanjang waktu. Bukankah Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta? Bertakwalah kepada Allah, jaga aturannya, jauhi larangannya dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Itulah kenapa para ulama mengatakan memulai sesuatu yang baik itu mudah. Wa rabbuha wajibah. Yang sulit, yang berat, yang tidak ringan itu sesungguhnya menjaga kebaikan-kebaikan yang sudah kita rintis itu terus terjaga, kontinunya, istiqomahnya atau keberlanjutannya. Maka salah satu inti ajaran Islam, bahkan Rasulullah mengatakan salah satu ajaran agama atau ajaran Allah yang tidak hanya diperintahkan pada zaman Nabi Muhammad, tapi bahkan ajaran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad adalah istiqomah, yaitu bagaimana kita bisa ajak continue menjadi orang baik dalam kondisi apapun, dimanapun, dan kapanpun. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita mau belajar dari para ulama, para tokoh yang memberikan tips kepada kita, bagaimana kita bisa menjaga semangat beragama kita itu terus menyala dalam kondisi apapun. Lagi longgar rezekinya semangat, lagi dipersempit Allah rezekinya semangat, lagi sehat semangat, lagi sakit semangat. Semuanya tidak menghalangi kita untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Sebelum kita mendengarkan beberapa tips dari para ulama, izinkan saya menyampaikan beberapa kisah, yang kisah ini mudah-mudahan menginspirasi kita betapa para sahabat Nabi dulu atau bahkan para ulama, para salafus soleh, kalau mendengarkan nasihat baik dari Rasulullah disampaikan oleh Nabi, amalan-amalan baik, ketika mereka mulai mendengar itu biasanya komitmennya untuk mengerjakannya itu mereka menjaga istiqomah mengamalkan amal yang diajarkan Nabi itu sampai akhir hayat. Saya kasih contoh Ummu Habibah. Ummu Habibah itu seorang sahabat perempuan, pernah dikasih tahu Rasulullah, "Wahai Ummu Habibah, dengarkan nasihatku ini." Nasihatnya berbunyi, "Man shalla isnata asyara raq'atan fi kulli yaumin wa lailatin bana bihinna baitun fil jannah." Ingat wahai Ummu Habibah, barang siapa melaksanakan sholat 12 rakaat sehari semalam. Jadi 12 rakaatnya itu disampaikan lewat hadis ini, sehari semalam melakukan sholat 12 rakaat, maka bana bihinna baitun fil jannah. Maka nanti Allah siapkan di surga istana bagi orang tersebut. Ummu Salamah kemudian, Ummu Habibah kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, 12 rakaat itu apa agar saya bisa dapat istana di surga?" 12 rakaat itu ternyata berhubungan dengan sholat rawatib, sholat qobliyah dan ba'diyah. Kita awali dengan qobliyah subuh 2 rakaat. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian qobliyah zuhur 4 rakaat. Kalau pakai Imam Bukhari 2 rakaat. Hitungannya 10 nanti. Kemudian ba'diyah duhur 2 rakaat, sudah 8 berarti. Kemudian ba'da maghrib 2 rakaat 10, kemudian ba'dayah isya 2 rakaat. Jadi 12 rakaat. Yang ingin saya sampaikan, Ummu Habibah semenjak mendengar sabda Nabi ini, beliau terus melakukan 12 rakaat sehari semalam itu, kecuali dalam kondisi dia setiap bulan haid, dia tidak pernah ketinggalan melaksanakannya. Itu semangat istiqomah Ummu Habibah.
Yang kedua, ini semangat yang dicontohkan oleh Fatimah binti Rasulullah. Kita tahu Fatimah putri kesayangan Kanjeng Nabi itu pernah datang Bapak Ibu ke rumah ayahnya. Waktu itu Rasulullah sudah jadi pemimpin presiden umat Islam di Madinah, khalifah di Madinah. Fatimah meminta kepada Rasulullah sederhana kalau dalam konteks hari ini. Fatimah mengatakan begini, ayahanda, boleh enggak? Karena Hasan dan Husain ini semakin besar, kemudian saya juga mengerjakan urusan dapur sendiri, saya jahit baju sendiri, saya bikin roti sendiri untuk kebutuhan sehari-hari. Boleh enggak saya minta ART? Fatimah cuma minta sederhana, anaknya presiden cuma minta orang yang bantu-bantu di rumah. Tetapi Rasulullah tidak mengabulkan permintaan Fatimah untuk dikirimi ke rumah Fatimah seorang pembantu rumah tangga. Rasulullah mengatakan begini, wahai putri tersayangku, bagaimana ayahmu ini menjadi uswatun hasanah, menjadi teladan, menjadi contoh umatku nanti, yang dia tidak mampu membayar ART di rumahnya, bahkan umatku itu menjadi ART. Bagaimana ayah bisa menjadi contoh? Tetapi tahukah kamu wahai Fatimah, ayah ingin berikan yang lebih baik dari seorang pembantu rumah tangga, atau saya berikan amalan yang melebihi yang bisa membantu kamu tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Fatimah kemudian mengatakan, boleh ayahanda, kalau engkau tidak kabulkan aku untuk dapat ART tapi engkau ganti yang lebih baik, silahkan. Apa itu? Rasulullah kemudian mengatakan, wahai putri tersayangku, amalkan ini. Kalau engkau amalkan ini, maka ini melebihi orang yang bisa membantumu di dunia tapi juga membantumu di akhirat. Apa itu? Jangan pernah engkau lewatkan setiap engkau menjelang tidur membaca tasbih 33 kali. Subhanallah 33 kali. Kemudian membaca tahmid yaitu alhamdulillah 33, membaca takbir Allahu Akbar 34 kali. Jadi jumlahnya 100. Jadi itu amalan yang diajarkan Rasulullah langsung kepada Fatimah. Dan Masya Allah, Fatimah semenjak itu pulang ke rumah tidak pernah melewatkan, mengistiqomahkan membaca tasbih, tahmid dan takbir sebelum tidur seperti ajaran Nabi tadi sampai akhir hayat. Semangatnya itu yang luar biasa. Dan ketika pulang, Ali bin Abi Thalib kemudian menyambut sang istri tercinta, gimana, dapat ART enggak dari Rasulullah? Fatimah mengatakan, enggak, tapi Rasulullah ganti yang lebih baik. Apa itu? Yaitu tasbih, tahmid dan takbir 33, 33 dan 34 sebelum tidur. Rasulullah memerintahkan aku untuk membacanya. Dan Masya Allahnya Ali bin Abi Thalib semenjak mendengar dari istrinya juga tidak pernah meninggalkan sebelum tidur membaca ini. Bahkan ketika perang Siffin. Perang Siffin itu ketika Ali bin Abi Thalib perang yang Masya Allah luar biasa berkecamuknya, tetapi menjelang tidur dalam kondisi perang pun Ali tidak pernah meninggalkan ini. Ini semangat yang Masya Allah luar biasa. Yang ketiga, cerita tentang Ibnu Umar. Dalam hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab, pernah makmum di belakang Rasulullah. Setelah selesai sholat, Rasulullah tiba-tiba mengucapkan kalimat, tadi waktu sholat saya mendengar ada yang membaca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dalam hadisnya enggak disebutkan ini wajah itu dan seterusnya yang kita kenal dengan doa iftitah. Ibnu Umar kemudian penasaran, ya Rasulullah, kenapa engkau sampai menanyakan detail siapa tadi yang membaca waktu sholat kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau kita lanjutkan, ini wajah tuh sampai minal muslimin. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, tahukah kamu ketika ada yang membaca kabira sampai seterusnya tadi, arsy yang ada di langit bergetar saking mulianya bacaan itu.
Betapa doa iftitah itu menggetarkan arsy yang ada di langit, kata Rasulullah. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu semua, Ibnu Umar semenjak mendengarkan pesan dari Rasulullah, betapa kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, ini begitu luar biasa fadilahnya, energinya sampai menggetarkan arsy di langit. Ibnu Umar mengatakan, saya tidak pernah meninggalkan membaca ini setiap salat. Artinya apa? Ibnu Umar juga istiqomah untuk tidak masbuk. Kalau masbuk kan kemudian gak sempat baca doa iftitah. Dia siapin, pokoknya kalau waktu sholat dia datang ke masjid, kemudian dia baca itu. Ini Masya Allah luar biasa. Kalau para sahabat mungkin Bapak Ibu mengatakan yang namanya para sahabat semangatnya menyala wajar. Saya contohkan generasi yang agak belakang, namanya Abu Abbas Ibnu Taimiyah, anaknya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu kira-kira abad ketiga Hijriah. Abu Abbas Ibnu Taimiyah itu pernah membaca sebuah hadis, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatil maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Barang siapa membaca ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, Bapak Ibu saya kira sudah hafal semua. Tetapi konteksnya hadis ini, barang siapa membaca ayat kursi di setiap habis sholat fardu. Jadi tadi habis sholat zuhur, kadang-kadang kan banyak yang nanya, Pak Ustadz sibuk kemudian ada rapat lagi. Kan dari masjid kemudian menuju tempat rapat kita masih bisa membaca ayat kursi. Kata Rasulullah, barang siapa mendawamkan, mengistiqomahkan, mengkontinyukan setiap habis sholat fardu membaca ayat kursi, tidak ada yang bisa mencegah orang itu masuk surga setelah kematian. Sederhana, tetapi kemudian dahsyat itu rewardnya. Dan Abu Abbas semenjak mendengar hadis itu, dia tidak pernah meninggalkannya sampai akhir hayatnya. Jadi 4 cerita tadi saya sampaikan untuk memberikan kita sebuah inspirasi betapa banyak orang istiqomahnya itu terjaganya luar biasa. Lah untuk bisa istiqomah, semangat terus menyala dalam kondisi apapun itu, ada beberapa tips. Yang pertama, para ulama mengatakan begini, kalau semangat ibadah kita mau terus menyala, selalu insafi. Ada satu ayat di dalam surat 51, surat Ad-Dariyat ayat 56, engkau amalkan ayat ini, engkau akan semangat. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita itu diciptakan ke muka bumi di dunia ini hanya untuk beribadah. Maka kalau tujuan Allah hanya untuk beribadah kita diciptakan, maka semangat kita untuk mengisi hari-hari kita untuk ibadah pasti akan terus terjaga. Ini salah satu tips dari para ulama. Yang kedua, secara teknis, gimana kita bisa ajak? Gimana kita bisa rutin melakukan kebaikan? Ternyata teknisnya Kanjeng Nabi mengatakan begini, ahabbul a'mali indallahi istimroruhu wa inqalla. Salah satu yang paling dicintai Allah adalah melihat hambanya mengerjakan segala kebaikan dalam bentuk apapun, rutinnya walaupun sedikit. Artinya apa secara teknis? Jangan memaksakan diri secara volume. Kita ini ibadah dipaksakan, tetapi kemudian karena dipaksakan tidak sesuai dengan kondisi rohani kita, jatuhnya nanti bukan kenikmatan ibadah. Jatuhnya nanti, kata hadis Nabi, engkau bosan beribadah kalau engkau paksakan. Maka kalau pengen rutin, jangan memaksakan diri, tapi lakukanlah semampu kita, walaupun sedikit, tapi rutinnya yang mesti dijaga. Secara sederhana mungkin kalau kita praktek, jangan memaksakan sholat duha 12 rakaat. Yang membuat kemudian 12 rakaatnya tidak dinikmatin, tidak dalam kekhusyuan, tapi nguber volumenya 12 rakaat, tapi kemudian gara-gara tidak menikmati, besok tidak bisa mengerjakan istiqomah 12 rakaat lagi.
Allah lebih senang kita setiap hari sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat tetapi rutin. Kita nikmatin, kita khusyuknya terjaga. Atau sholat malam, ya jangan memaksakan diri 8 rakaat plus 3 witir. Kalau rohani kita memang belum dalam taraf kondisi kelembutannya, secara spiritual sudah pada level itu. Maka pilihannya 2 rakaat tetapi bacaannya tartil, kekhusyukannya terjaga, kenikmatannya dirasakan, terus kemudian istiqomah dikerjakan. Allah lebih cinta 2 rakaat setiap hari dibandingkan kemudian 8 rakaat nunggu weekend. Atau kita baca Quran, Allah lebih senang 1 lembar saja 1 hari rutin nunggu daripada kita nunggu khatam 2-3 kali tapi nunggu hanya di bulan Ramadan. Atau kemudian Allah lebih senang kita sedekah subuh. Rasulullah kan ngajarin barang siapa memulai harinya itu malaikat ada kanan kiri yang menunggu apa yang kita kerjakan. Kalau kita mengawali hari dengan sedekah, maka malaikat yang sebelah kanan mengatakan Allahumma khlif ma anfaqah. Ya Allah, berikan ganti yang terbaik dari apa yang telah diinfakkan. Tapi ternyata ditunggu, kita tidak memulai hari dengan berbagi, maka malaikat yang sebelah kiri mengatakan, ya Allah, berikan kecelakaan bagi orang yang pelit tidak mau sedekah di pagi hari. Maka rutinnya adalah mau 2.000, mau 5.000. Sekarang banyak orang yang rutin sedekah pagi ke masjid, sholat subuh, kemudian dia masukkan ke tempat sedekah. Walaupun 2.000, Allah lebih cinta, Allah lebih senang. Apa? Yang penting istiqomah setiap harinya. Nggak usah nunggu kita punya rezeki yang berlebih. Pak Ustadz, kalau cuma 2.000 gimana ya? Bukan 2.000-nya yang paling penting. Dengan berbagi itu melatih rohani kita untuk tidak terikat, menggenggam harta kita dan tidak mau berbagi. Kuncinya apa? Rutinkan walaupun sedikit, istiqomahkan walaupun tidak banyak kita kerjakan, lebih Allah cintai dibandingkan tadi hanya jadi orang baik di momen-momen tertentu. Itu yang kedua. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan kepada kita, tipsnya adalah kalau kalian mau istiqomah, semangatmu terus menyala untuk beribadah, jangan beribadah monoton. Jangan itu-itu aja. Karena Ibnu Qayyim Jauziyah mengatakan ibadah itu laksana makanan rohani buat hati. Seperti makanan fisik, kalau engkau tiap hari makan itu-itu saja, ada timbul kebosanan. Maka kadang-kadang zikir, kadang ikut kajian, kadang kemudian berbagi sama orang, kadang baca Quran. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyarankan kita untuk bervariasi melakukan ibadah-ibadah, sehingga kemudian kenikmatan ibadah kita tidak monoton, sehingga terjaga, dan kemudian istiqomahnya kemudian juga bisa kita lanjutkan. Itu saran dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Lain lagi sarannya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu seorang ulama sufi besar abad ketiga Hijriah. Beliau mengatakan, kalau engkau pengen istiqomah, pengen terjaga semangatmu ibadah, maka tipsnya adalah beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau tidak punya waktu yang banyak lagi untuk beribadah. Ini kata Hasan Al-Basri bisa menjaga semangat kita. Kenapa kita sholat kemudian biasa-biasa saja, semangatnya tidak maksimal? Karena kita yakin besok masih sholat duhur lagi. Coba kalau tadi kita yakini sebagai sholat duhur terakhir kita, maka kita akan persembahkan sholat yang terbaik, semangatnya, istiqomahnya, khusyuknya. Karena kita yakin masih ada asar, masih ada maghrib dan seterusnya. Baca Quran, mungkin tadi pagi kita baca Quran biasa-biasa aja, karena kita masih yakin bahwa besok kita masih baca Quran. Maka kata Hasan Al-Basri, yakini kalau engkau melakukan kebaikan, ini kebaikan terakhirmu. Engkau nggak punya banyak waktu lagi untuk berbuat kebaikan. Maka pasti ketika sedekah terbaik. Ketika ngobrol sama pasangan kita dengan obrolan yang terbaik.
Ketika ngobrol sama tetangga pasti juga obrolnya manfaat. Ketika melakukan apapun pasti dilakukan dengan maksimal karena apa? Meyakini ini boleh jadi apa yang kita bisa persembahkan untuk Allah terakhir kali. Kita nggak punya banyak waktu untuk beribadah di keesokan harinya karena kita nggak tahu esok itu misteri. Kita nggak tahu kapan kita kemudian ajal atau kemudian kontrak kita berakhir. Ini tips dari Hasan Al-Basri. Lain lagi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memberikan tips kepada kita kalau mau istiqomah, ibadahmu terjaga semangatnya. Beliau mengatakan lingkungan dan teman yang soleh itu juga akan membantu semangatmu terjaga. Jadi kalau lingkungannya kondusif, sahabat-sahabatnya soleh, ngajak kajian bareng, ya ngajak ngingetin kita untuk sedekah terus, ngajak kita untuk bersabar, ngajak kita untuk berprasangka baik, maka wong kang soleh kumpulono, mujalah satu solihin, sering-sering ngumpul sama orang baik, itu juga bagian dari tips yang disarankan Imam Al-Ghazali agar semangat kita terjaga. Rasulullah mengatakan begini, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung siapa sahabat dekatnya. Agama seseorang kualitasnya tergantung siapa sahabat dekatnya. Kalau sahabat dekatnya orang sabar, orang yang jujur, orang yang kemudian istiqomah, sholat berjamaah, nanti pelan-pelan kita akan kemudian terpengaruh pengaruh baik itu. Dan yang menarik, kenapa kita harus berjamaah, kumpul sama orang-orang baik? Rasulullah mengatakan seekor singa itu tidak akan pernah makan domba kecuali domba itu sendirian. Artinya apa? Kalau kita sendiri, semangat kita menurun, ya sudah habis. Tetapi kalau kita berjamaah, watawasau bil haq watawabisobernya, yang satu menurun semangatnya, yang satu menyemangati, yang satu bersedih, yang satu menguatkan, yang satu kemudian mau marah, yang satu ngingetin. Jadi berjamaah, sering-sering duduk, ikut perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya ada orang-orang yang soleh, itu akan menjaga semangat istiqomah kita, kata Imam Al-Ghazali. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, yang kita tahu ulama yang sangat terkenal, yang tidak saja di Indonesia tapi pernah menjadi imam di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Imam An-Nawawi memberikan tips begini, kalau kalian pengen semangat ibadahmu terjaga, beliau menyarankan kita untuk tajdid dunia. Tajdid dunia itu maknanya terus memperbarui, mengafirmasi niat kita. Dengan niat lagi, itu semangatnya tergugah lagi. Bapak Ibu pernah menyadari nggak kenapa kalau setiap Ramadan, di setiap habis sholat taraweh, sebelum selesai itu, imam kemudian ngajak kita niat bareng-bareng. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi. Padahal secara fikih puasa itu sudah sah kalau niatnya di awal Ramadan saja. Di malam pertama kita niat, ya Allah saya niat puasa selama sebulan penuh di bulan ini. Itu udah cukup, setiap hari nggak perlu niat. Kenapa kita diajak para ulama, para imam di masjid-masjid, di musola-musola untuk niat lagi? Untuk mengafirmasi semangat lagi. Besok puasa. Dengan meniatkan itu, diharapkan bukan sekedar mengucap, tapi mengafirmasi, oh iya saya niat. Jadi kalau mau berangkat kerja, diafirmasi niatnya, ya Allah, keluar tadi dari rumah pagi-pagi Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah. Ya Allah, izinkan saya keluar rumah untuk menjemput rezekimu yang halal. Mudah-mudahan kau tulis jalanku, ikhtiarku menjemput rezeki halal ini sebagai amal soleh yang engkau catat. Itu kalau diafirmasi setiap hari, kita berangkat kerja begitu. Nanti terjaga, oh niat kita keluar rumah bukan sekedar uang, tetapi menjemput rezeki yang halal, dan itu berbeda nilainya di mata Allah gara-gara niatnya diafirmasi, diulangi. Bahkan nggak tahu ya, saya ketemu beberapa orang
yang orang tuanya di setiap Idul Fitri itu mentasdidun nikah. Jadi anak-anaknya yang datang sowan atau sungkeman ke orang tua itu, anak-anaknya dinikahkan lagi. Dinikahkan lagi itu dalam arti tasdidun nikah. Diafirmasi lagi, ingat ya. Jadi dinikahkan lagi bukan untuk gara-gara cerai, tapi untuk mengingatkan, nak, kamu nikah itu janji sama Allah. Sehingga setiap tahun diingatkan lagi tanggung jawab besar dan sebagainya. Jadi niat itu penting, Bapak Ibu. Maka Imam Nawawi mengatakan perbarui terus niatmu, karena boleh jadi ketika kamu dari rumah pengen menjemput rezeki yang halal, nyampe kantor niatmu keliru, diperbarui lagi. Nyampe kantor bismillah lagi. Nanti kemudian nyampe di satu tempat, boleh jadi niat kita sudah pengen riak, sudah pengen sesuatu yang keliru, tasdidun niat lagi, sehingga kemudian terjaga istiqomah ibadah kita. Terakhir, Imam Sufyan Ats-Tsauri memberikan tips kepada kita agak unik ini. Imam Ats-Tsauri mengatakan begini, kalau engkau pengen terjaga semangat beribadah terus menyala, maka bolehlah kalian melakukan hal-hal yang mubah. Mubah itu dibolehkan, yang menyenangkan hatimu, sehingga kalau hatimu sudah tenang, sudah senang, semangat beribadahmu terus terjaga. Maksudnya gini, kadang-kadang jangan terus-terusan ibadah gitu. Kata Imam Ats-Tsauri, sekali-kali kamu pergi keluar kota, melakukan hal yang mubah. Mubah itu ya jalan-jalan bareng sama keluarga, sehingga kemudian hatimu senang, kemudian healing. Pulang lagi semangat lagi, ibadahnya terjaga. Boleh juga kata Imam Ats-Tsauri, sekali-kali kamu datang ke satu mall, makan bareng makanan yang bareng-bareng disukai, sehingga kalian bisa bercengkrama, hatimu senang, happy, pulang ibadahnya semangat lagi. Tapi catatannya melakukan hal yang mubah. Yang mubah itu yang dibolehkan, sehingga kemudian yang penting terjaga kenyamanan hatinya. Kalau sudah senang, diharapkan kata Sufyan Ats-Tsauri, semangatmu terus terjaga. Ini penting kata Sufyan Ats-Tsauri. Dalam bahasa tasawuf ternyata ada istilah muhasanah dan mu'aqobah. Bagaimana kita bisa belajar mengapresiasi amal soleh yang kita kerjakan, atau kalau kita mengerjakan sesuatu yang tidak baik, mu'aqobah. Reward and punishment itu kadang-kadang kita perlu terapkan dalam diri kita. Sholat tahajudnya semalam istiqomah, kita apresiasi. Besok melakukan sesuatu yang mubah untuk mengapresiasi, terima kasih ya, diriku yang tadi malam kerjasamanya baik banget untuk diajak sholat tahajud bareng, kita sarapan enak ya. Nah, itu namanya muhasanah, mengapresiasi. Tapi ternyata gara-gara satu dan lain hal, karena malas, kemudian sholat tahajudnya terlewat, kita bisa, ini harus di punishment ini. Kemudian kita nggak boleh lagi makan enak atau apapun, sehingga kemudian kita terbiasa tidak permisif, tidak membiarkan kalau istiqomah kita nggak terjaga. Biasa. Sebab tahukah Bapak Ibu, mungkin kita punya pengalaman bareng, kalau kebaikan itu yang sudah kita kerjakan terlewat aja istiqomahnya, biasanya melakukan kebaikannya lagi itu susah lagi. Tapi kalau kita jaga, kita setiap hari baca Quran aja, terlewat aja 2 hari, memulai lagi itu lebih sulit dibandingkan kita terus jaga, walaupun mungkin 1 ayat, 1 lembar atau beberapa ayat, tetapi istiqomahnya itu yang membuat besoknya menjadi lama-lama jadi wirid. Wirid itu waroda yuridu, wiridan maknanya kebaikan yang kita lakukan terus menerus, berulang-ulang sampai menjadi habit kita, itu namanya wirid. Ada orang yang wiridnya baca sholawat, berarti setiap hari sudah baca sholawat. Ada orang yang wiridnya baca Quran. Ada orang yang wiridnya sedekah subuh. Ada orang yang wiridnya. Jadi wirid itu cirinya adalah kebaikan itu sudah kita kerjakan rutin. Kalau tidak kita kerjakan, ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan kita. Itu berarti level istiqomahnya sudah terjaga. Ala kulli hal, Bapak Ibu semua, selain tips-tips dari para ulama, kita disadarkan bahwa betapa lemahnya kita.
godaan banyak, maka sempurnakan dengan doa agar kita diberi kekuatan untuk bisa istiqomah. Doa misalkan Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau doa pendek yang Bapak Ibu mungkin sudah amalkan, ya Allah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Ya Allah, tetapkan hatiku untuk terus pada agamamu, ibadah kepadamu, cinta kepadamu. Atau pakai doa yang setiap hari minimal 17 kali kita baca. Sekarang maknai dengan makna minta istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu minta sama Allah juga. Tidak hanya minta ditunjukkan jalan yang lurus, tapi kalau sudah tahu jalan ini jalan benar, beri kemampuan saya untuk istiqomah mengikuti jalan itu. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, minta istiqomah. Dan doa-doa yang lain boleh jadi dengan doa dengan bahasa ibu kita, dengan bahasa Indonesia, minta sama Allah setiap hari, ya Allah, mudah-mudahan Engkau jangan jauhkan aku setelah Engkau dekatkan aku kepadamu. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk terus sholat malam. Setelah Engkau berikan kemampuan, aku semalam bisa sholat, besok mudah-mudahan bisa mengistiqomah. Minta terus, intinya apa? Dengan doa, insya Allah Allah bimbing kita, disertai dengan ikhtiar kita, carilah lingkungan yang baik, dan tips-tips yang lain tadi, mudah-mudahan ini bisa menjaga istiqomah dan semangat beribadah kita. Itulah beberapa catatan Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya dibukakan pintu maaf. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu